Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Puspayu Fatmawati dari jurusan Pariwisata Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata dengan NIM 362593301002. Hari ini kita akan membahas bagaimana penerapan Lewins atau teori Lewins dalam manajemen perubahan PPFPK di tahun selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, PPFPK merupakan program pengenalan fasilitas dan pelatihan kompetitif, yang dimana program ini merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa baru jurusan pariwisata di Politeknik Negeri Banyuwangi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkenalkan secara komprehensif profil jurusan pariwisata, sekaligus memberikan pembekalan mengenai tata tertib dan disiplin yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai insan pariwisata. Seperti yang kita ketahui, manajemen perubahan merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh Kurt Lewin, seorang bapak manajemen yang mengungkapkan teori force of fight yang mengutamakan kekuatan-kekuatan penekanan. Perubahan yang terjadi karena tekanan terhadap individu, organisasi, atau kelompok. Perubahan yang ingin dilakukan nantinya akan berhadapan dengan keengganan untuk berubah, maka perlu dikelola dengan memperkuat driving forces agar dapat melemahkan kelompok resisten. Kurt Lewin merumuskan 3 langkah manajemen perubahan, yaitu yang pertama adalah unfreezing, yang kedua adalah changing, dan yang ketiga adalah rephrasing. Tujuan manajemen perubahan dalam PPFPK menurut teori Lewins dengan 3 tahapan adalah untuk menurunkan resisten terhadap perubahan, memastikan implementasi perubahan yang terarah, dan menjamin keberlangsungan jangka panjang. Menerapkan model perubahan 3 langkah Kurt Lewin, yaitu unfreeze, changing, dan rephrasing pada manajemen perubahan, organisasi akan menawarkan sejumlah manfaat signifikan karena menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mengolah transformasi. Yang pertama adalah teori Lewin unfreezing dalam manajemen perubahan PPFPK. Langkah yang pertama dapat dilakukan adalah mengidentifikasi kelemahan untuk mengetahui kekurangan atau penghambat PPFPK di tahun sebelumnya. Hal ini penting dilakukan ketika sebelum membuat acara perlu melakukan evaluasi serta melihat apa saja kekurangan dari acara yang sebelumnya hingga kesalahan-kesalahan dapat diminimalisir. Dan yang kedua adalah membuka komunikasi antara mahasiswa baru dan panitia terkait suasana yang kurang nyaman. Hendaknya mulai dari PPFPK hari pertama bahkan pra setelah kegiatan perlu adanya forum diskusi atau komunikasi antara panitia dan mahasiswa baru untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan membuat suasana lebih nyaman nantinya. Dan yang ketiga adalah membangun komitmen atau kesadaran terkait perubahan PPFPK yang lebih baik, yakni dari awal sebelum PPFPK kita membuat komitmen bagaimana tata tertib, greeting and grooming dapat diterapkan, sehingga nantinya tata tertib yang kita setujui akan membangun kesadaran dan menjadi suatu tanggung jawab bagi mahasiswa baru, dan tidak hanya bagi mahasiswa baru tetapi bagi panitia. Dan yang ketiga adalah membuat perencanaan kegiatan yang menarik dan berbudaya menuju PPFPK yang kompetitif. Hal ini penting dilakukan karena sebagai kita sebagai insan pariwisata perlu mengetahui apa saja budaya-budaya yang ada di dunia pariwisata. Hal ini perlu dilakukan untuk membentuk karakter insan pariwisata yang kompetitif dan memiliki pemikiran yang kritis. Dan yang selanjutnya adalah teori Lewin Change dalam manajemen perubahan. Langkah yang pertama yang dapat dilakukan adalah pengenalan PPFPK untuk menerapkan kegiatan baru yang lebih komunikatif dan interaktif. Kegiatan pengenalan merupakan kegiatan yang awam bagi mahasiswa baru. Kita sebagai panitia harus membentuk kegiatan yang inovatif dan kompetitif untuk membuat peserta merasa lebih nyaman dan merasa lebih nyaman. Dan yang kedua adalah pelatihan inovatif dengan memberikan bimbingan dan dukungan terkait peraturan dan tata tertib. Tidak hanya peserta yang harus mematuhi tata tertib, namun sebagai panitia atau angkatan sebelumnya, penting bagi kita untuk mencontohkan bagaimana perilaku mematuhi tata tertib di jurusan pariwisata, mulai dari cara bergreeting, bergrooming. Hal ini perlu dilakukan panitia dan juga angkatan-angkatan sebelumnya untuk memupuk semangat para mahasiswa baru agar tampil sesuai dengan aturan, melakukan greeting sesuai dengan
istilah atau dengan budaya kita sebagai insan pariwisata. Dan yang ketiga adalah pendekatan disiplin positif, yakni mengalihkan penegakan tata tertib dari yang semulanya bersikap keras menjadi sistem penugasan yang lebih kreatif. Hal ini tentunya akan lebih memiliki banyak manfaat daripada PPFPK yang tahun sebelumnya, di mana kita setiap melakukan kesalahan nama kita akan disebut dengan jelas di satu ruangan, kemudian mengakibatkan seluruh peserta mendapatkan efek. Hal itu saya rasa kurang efektif. Lebih baik setiap peraturan atau tata tertib yang salah diberikan tugas pengganti, yaitu tugas penugasan kreatif. Hal ini akan lebih memberikan manfaat, terutama hal penugasan ini terkait dengan bidang pariwisata, dan di mana hal ini akan menambah pengetahuan para mahasiswa baru terkait dunia pariwisata. Dan yang keempat adalah membangun komunikasi yang interaktif, menciptakan jalur komunikasi yang terbuka antara mahasiswa baru dan panitia akan memberikan banyak umpan balik yang dapat kita rasakan sebagai panitia maupun mahasiswa baru, sehingga nantinya kita akan merasa lebih nyaman dan lebih aktif dalam kegiatan PPFPK, mulai dari kegiatan pengenalan jurusan, materi, hingga kegiatan evaluasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang seru, menyenangkan, dan akan memupuk rasa nyaman kepada para mahasiswa baru. Dan yang ketiga adalah teori Lewin Study Phase dalam manajemen perubahan PPFPK. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah evaluasi. Membentuk forum diskusi untuk evaluasi menjadi salah satu poin utama dalam PPFPK di tahun selanjutnya. Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan dapat terorganisir dengan baik, mulai dari kepatuhan peserta, panitia, bagaimana grooming dan greeting sudah diterapkan, namun dengan cara yang lebih komunikatif dan tanpa adanya unsur kekerasan. Karena kita sebagai insan pariwisata memiliki tuntutan untuk bergrooming dan bergreeting dengan baik. Lebih baik evaluasi digunakan menjadi forum diskusi yang terbuka antara mahasiswa baru dan panitia. Hari ini akan menimbulkan rasa nyaman dan saling terbuka antara panitia dan peserta PPFPK. Dan yang kedua adalah standarisasi atau dokumentasi terkait semua kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada peserta tentang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sekaligus dokumentasi di sini bertujuan untuk menjadi evaluasi atau acuan untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan yang ketiga adalah perekrutan. Dalam merekrut panitia di tahun berikutnya, hendaknya kita merekrut seseorang yang memiliki karakter leadership sebagai kriteria wajib. Hal ini penting dilakukan karena dengan memiliki jiwa kepemimpinan, kita dapat mengorganisir organisasi secara baik dan terstruktur, sehingga nantinya acara yang kita buat akan lebih terorganisir dan terstruktur. Dan ini tentunya penting bagi kami sebagai panitia maupun peserta untuk memiliki rasa yang nyaman dan interaktif di kegiatan PPFPK. Dan yang terakhir adalah integrasi budaya. Rayakan setiap keberhasilan atau beri penghargaan kepada para mahasiswa baru yang taat akan peraturan, melakukan grooming dan greeting dengan baik. Hal ini akan memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap orang lain, sehingga akan menimbulkan rasa nyaman dan menjadi acuan tentang bagaimana rasa disiplin ada dan dipupuk. Dengan memberikan apresiasi akan memberikan semangat untuk para mahasiswa baru agar semangat dalam melakukan grooming atau greeting. Tak hanya bagi peserta baru, namun hendaknya diberikan kepada panitia, seperti kategori panitia terfavorit, panitia terrajin, panitia terramah. Hal ini penting dilakukan untuk memupuk kesadaran satu sama lain tentang pentingnya grooming and greeting. Nah, dapat disimpulkan bahwa teori Lewin pada program pengenalan fasilitas dan pelatihan kompetitif dengan tema penataan tata tertib menunjukkan bahwa teori Lewin memastikan bahwa perubahan tata tertib bukan hanya sekedar keputusan sementara, tetapi juga menjadi identitas profesional yang terintegrasi dan budaya organisasi yang lebih positif dan efektif. Perubahan tentang tata tertib ini perlu dilakukan agar
Sebagai insan pariwisata, kita mengetahui apa saja tata tertib yang harus kita taati selama berkuliah di Politeknik Negeri Banyuwangi selama 4 tahun terkait bagaimana cara bergrooming, bergreeting yang baik dan benar. Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat kepada mahasiswa baru untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menjadi panitia yang paham akan pentingnya sebuah perubahan dalam acara. Bukan hanya sebatas rasa senior yang dimiliki, namun juga tanggung jawab dan bagaimana ia membuka diskusi antara mahasiswa baru dan panitia, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan harmonis. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.